Suasana tenang di dalam ruangan. Tubuh King Sui dan Chang Hai Mingyue masih terjalin erat. Chang Hai Mingyue menggunakan lengan King Sui sebagai bantal dan memandang King Sui dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. "Apakah kamu sudah puas?" King Sui tersenyum saat dia bergerak. "Kamu nakal." Chang Hai Mingyue mengucapkan kalimat itu saat dia membenamkan wajahnya di pelukan King Sui. King Sui tersenyum ketika dia menyentuh hal-hal yang kokoh dan penuh itu. Dia bermain dengan mereka perlahan, mereka sangat halus, sepertinya mereka akan menjauh darinya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan membenamkan wajahnya di dalamnya. Setelah penuh kasih sayang sebentar, King Sui bangun dari tempat tidur. Chang Hai Mingyue juga bangun untuk memeriksa kedua anak kecil itu. King Sui pergi untuk memeriksanya dengannya. Melihat mereka berdua tidur sangat nyenyak, dia keluar setelah dia mencium Chang Hai Mingyue. Latihan pagi, King Sui bermaksud untuk mengubah waktu dia memasuki alam valet jadi immortal ke waktu siang hari, membaginya menjadi 2 atau 3 sesi. Karena King Sui tahu bahwa dia tidak akan lagi punya waktu di malam hari untuk memasuki alam valet jadi immortal. Ketika King Sui tiba di tempat arena latihan di belakang, dia menemukan bahwa Mingyue Glow sudah ada di sana untuk berkultivasi. Dia masih mengolah bentuk harimau. Panggungnya sebenarnya sama dengan King Sui, itu tidak kalah dengan dia sama sekali, itu melebihi tahap kesempurnaan besar. Ketika sosok cantiknya menyerang dengan bentuk harimau, itu tampak tajam, langkah kakinya anggun dan kuat, itu menekankan kelincahan dan kecepatan, setiap serangan tampak seperti serangan diam-diam. Kemampuan martial Saint awal, Mingyue Glow telah mengembangkan bentuk harimau sampai dia mencapai kemampuan martial Saint awal. Tentu saja, itu terkait dengan konstitusinya, tetapi ketekunan dan kemauannya adalah faktor terpenting. King Sui tidak mengganggunya, dia bahkan berdiri agak jauh saat dia menghadap ke timur dan memulai latihan Tai Chi Fist dan Back Connecting Fist hariannya. Segera, King Bei, Huoyun Liuli, King He, King Yu dan yang lainnya keluar dan datang ke sini. Setiap orang memiliki tempat sendiri yang biasa mereka kunjungi. Hanya Huoyun Liuli yang berdiri di dekat King Sui, tetapi dia tidak mengganggu kultivasi King Sui. Dia hanya melihat King Sui sesekali, kemudian dia akan terus berkultivasi. Tempat arena ini sebenarnya adalah tanah budidaya terbuka. Itu selalu menjadi tempat latihan klan King. Mereka biasanya menggunakannya di pagi hari. Ketika hampir larut pagi, King Sui berhenti. Orang lain pergi untuk menyegarkan diri dan bersiap untuk sarapan. Huoyun Liuli berdiri di samping menunggu King Sui. King Sui berhenti ketika dia melihat Huoyun Liuli tersenyum dan berjalan. "Liuli, apa kau menungguku?" tanya King Sui. "Kenapa? Tidak boleh," jawab Huoyun Liuli cemberut saat dia memeluk lengan King Sui. Bulu matanya yang panjang memberikan kesan licik yang samar, itu sangat menawan. "Berhentilah menggodaku, jika kamu terus berjalan, maka aku akan memakanmu." King Sui mengulurkan tangannya dan menampar pantat montok itu tanpa peringatan. "Saya tidak takut." Huoyun Liuli tersipu tapi dia terus melihat King Sui. Konon nafsu seksual seorang wanita meningkat seiring bertambahnya usia. "Pergi makan dulu dan biarkan pintunya tidak terkunci untukku malam ini." King Sui dan Chang Hai Mingyue menghabiskan malam yang menyenangkan bersama tadi malam, jadi dia masih bisa menahannya atau yang lain, dia akan memakannya sebelum dia sarapan. "Apa yang kamu katakan? Aku tidak akan membiarkan pintu tidak terkunci untukmu." Huoyun Liuli semakin tersipu, naluri kewanitaannya membuatnya kesal dengan kata-kata King Sui. King Sui harus melakukan sesuatu di pagi hari. Dia menghabiskan beberapa waktu di alam valet jadi immortal sebelum memberitahu klan untuk menjemput Ye Jiange dan tidak menunggunya makan siang. Ketika dia meninggalkan klan King, dia mengendarai burung api dan terbang menuju istana surgawi. Apa yang biasanya memakan waktu setengah hari dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dia sudah lama tidak datang ke istana surgawi. Rasanya aneh datang ke sini lagi. Dia adalah patriark istana surgawi, patriark termuda yang pernah ada. Dia adalah pilar dukungan bagi ratusan ribu orang di istana surgawi. Terlepas dari siapapun yang melihat King Sui,
mereka akan menatapnya dengan tatapan hormat. Meskipun 2 tahun telah berlalu, tidak ada orang di sini yang akan melupakan King Sui. Sedangkan untuk pendatang baru, mereka hanya merekrut sekali setiap 10 tahun, tempat terbatas. Kecuali mereka adalah murid klan di Istana Surgawi atau seseorang memiliki rekomendasi dari seorang tetua, mereka tidak dapat bergabung dengan Istana Surgawi kapanpun mereka mau. Selain itu, mereka setidaknya harus menjadi Xiantian dan memiliki latar belakang yang bersih. Dia langsung terbang ke aula tempat Penatua Ge tinggal. Penatua Ge sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat King Sui, dia sangat bahagia. Elder Ge, King Sui tersenyum saat dia menyapanya. Kapan kamu kembali? Penatua Ge dengan senang hati bertanya. Saya tiba di klan saya kemarin. Keduanya memasuki aula. Setelah beberapa salam konvensional bertukar, mereka berbicara tentang masalah Istana Surgawi dan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Namun, Penatua Ge hanya mengerutkan kening, dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Elder Ge, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Ucap King Sui tersenyum saat dia minum teh dan membantu Penatua Ge mengisi ulang cangkirnya. Klan Zuoshi dari Kabupaten Pingyang datang lebih awal untuk mencarimu tapi kamu tidak ada, mereka bilang mereka akan kembali nanti. Penatua Ge memandang King Sui. Kabupaten Pingyang, klan Zuoshi. King Sui tidak memiliki kesan apapun tentang mereka, dia menatap dengan curiga pada Elder Ge. Meskipun Kabupaten Pingyang tidak terkenal dan klan Zuoshi tidak terlalu terkenal, tetapi legenda mengatakan bahwa klan Zuoshi dari Kabupaten Pingyang adalah cabang dari klan tersembunyi. Penatua Ge mengerutkan kening. Klan tersembunyi. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mendengarnya, King Sui tidak asing dengannya. Klan super dan sekte super biasanya adalah kekuatan sejati sebuah benua. Di permukaan, benua Green Cloud tidak memiliki sekte super atau klan super. Istana Surgawi tidak dihitung tetapi ada beberapa klan super yang menarik diri dari urusan dunia, mereka dikenal sebagai klan tersembunyi. Benar, beritanya sangat bisa diandalkan, mereka tidak pernah berada di sini di benua Green Cloud tapi mereka pindah 3 bulan lalu, mereka bahkan melakukan beberapa pergerakan. Ucap Penatua Ge dengan cemas. Apa Anda khawatir mereka akan merusak Istana Surgawi? King Sui memandangi Penatua Ge dan bertanya. Sedikit, menurut gerakan mereka, saya yakin mereka ingin mendominasi benua Green Cloud, untuk menjadi yang terkuat di benua Green Cloud. Ucap Penatua Ge setelah dia berpikir beberapa saat. Itu wajar untuk khawatir seperti itu ketika mereka dalam posisi tinggi. Ketika King Sui pergi kali ini, dia telah menghancurkan beberapa kekuatan, jadi dia tidak khawatir tentang ini. Elder Ge, di masa lalu, Istana Surgawi dan Menara Pedang sama, bahkan ada beberapa kekuatan yang memiliki kekuatan yang mirip dengan Istana Surgawi. Pada akhirnya, Istana Surgawi berhasil mendaki yang tertinggi. Namun, ini adalah reputasi yang salah, dan itu menimbulkan masalah bagi mereka. Meski begitu, untuk mendapatkan posisi ini, seseorang harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. King Sui menatap Elder Ge sambil tersenyum. Penatua Ge memandang King Sui dan tertawa. Bagus, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan dapat melihat ini lebih awal dari saya. Jika Istana Surgawi tidak memiliki kemampuan, maka sebaiknya kita melepaskan reputasi palsu ini. Jumlah orang yang dapat membuat alasan rasional ini sangat sedikit. Memang yang ingin memilikinya, mereka bisa asalkan lebih kuat dari kita. Jika mereka ada di sini untuk membuat masalah dengan sengaja, Istana Surgawi tidak takut pada siapapun. Penatua Ge memandang King Sui, meskipun dia tidak bisa melihat melalui kemampuan King Sui, dia bisa merasakan perubahan King Sui, auranya telah berubah. Dia tahu bahwa kemampuan King Sui telah membuat terobosan. Mereka berdua minum teh sambil mengobrol selama 1 jam. Penatua Ge tertawa dan berkata, Jianghe ada di sini, karena kamu sudah kembali, temui dia. King Sui tersenyum dan pergi,
Dia kemudian menuju ke puncak gunung agak jauh, tidak terlalu jauh dari pegunungan belakang. Dia memikirkan gadis dari klan Feng dan Gongsun Jianwu. Dia kemudian menggelengkan kepala dan menuju ke puncak, meskipun tempat ini tidak besar, sangat sepi. Ada serangkaian tangga batu yang berkelok-kelok ke atas gunung, tingginya sekitar 30 meter, ketinggian seperti ini dapat dengan mudah diabaikan. Ketika dia naik, dia menemukan bahwa itu adalah tempat yang santai, ada banyak pohon yang tinggi dan kokoh, menyebabkan puncak gunung ini terasa sangat tinggi dan lurus. Tatapannya memperhatikan bahwa seorang wanita jangkung dan ramping sedang berlatih bentuk harimau. Merasakan tatapan King Sui, wanita itu membalikkan tubuhnya untuk mengungkapkan wajah yang sangat indah. Dia tertegun sejenak sebelum dengan cepat bergegas ke King Sui. "Ayah." King Sui tersenyum sambil memeluk Luan-Luan yang berlari. Sekarang dia berusia 18 tahun dan hanya setengah kepala lebih pendek dari King Sui. Dia terlihat sangat mirip dengan Ye Jiange. "Gadis kecil, kamu sudah tumbuh begitu tinggi." King Sui tersenyum saat dia mengusap kepala Luan-Luan. "Ayah, aku merindukanmu. Lain kali kamu pergi, kamu harus mengajakku." Luan-Luan memeluk leher King Sui saat dia cemberut. "Aku juga merindukan gadis kecilku." King Sui menggosok kepalanya dengan kuat. "Ayah, lebih lembut, kamu akan membuatku bodoh." Luan-Luan dengan senang hati berkata, dia senang memiliki interaksi orang tua dengan King Sui. "Di mana ibumu?" King Sui tersenyum ketika dia bertanya pada Luan-Luan. "Mungkin di kamarnya." Luan-Luan berkata sambil menarik King Sui ke arah paviliun di belakang. Paviliun ini bertingkat 2 dan terbuat dari batu hijau yang kokoh, penampilan luarnya seperti polos dan sederhana. Setelah mereka tiba, mereka pergi ke lantai 2, dekorasi di sana sederhana dan indah. Warna ruangan itu seputih salju, tampak sangat murni dan bersih. Lantai pertama memiliki ruang tamu dan kamar tidur, tetapi kebanyakan orang lebih suka tinggal di lantai 2 atau 3. Namun, hanya ada 2 cerita. "Ibu, lihat siapa yang datang!" Luan-Luan berteriak ketika dia memasuki ruangan. Ada juga ruang tamu kecil di lantai 2, mengelilingi ruang tamu ada kamar. Itu terlihat sangat nyaman dan hangat, ruangan yang awalnya besar tampak lebih kecil. Ye Jiange mengenakan kemeja putih polos saat dia berbaring di sofa sambil membaca buku. Ketika dia mendengar Luan-Luan berteriak, dia mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Secara kebetulan, dia bertemu dengan tatapan King Sui. "Jiange." Ketika Luan-Luan hadir, King Sui akan memanggil Ye Jiange seperti itu. "Kamu telah kembali." Ye Jiange tersenyum, nadanya jelas menunjukkan keterkejutannya. "Ayah, peluk ibu, apakah kamu tidak merindukannya?" Luan-Luan berkata dengan gembira di samping. King Sui mencubit hidung lurus Luan-Luan sebelum berjalan perlahan dan memeluk Ye Jiange dengan hangat. Ini bukan pertama kalinya mereka berpelukan karena Luan-Luan, itu hanya pelukan. "Aku merindukan kalian." King Sui tersenyum saat dia berbisik ke telinga Ye Jiange. "Kami juga merindukanmu." Ye Jiange tampak sedikit merah saat dia melihat King Sui. Luan-Luan sudah pergi dengan tenang. Dia memberi King Sui dan Ye Jiange waktu sendirian, dia tidak tahu hubungan sebenarnya antara mereka bertiga. Setelah Luan-Luan pergi, mereka berdua tampak menghela nafas lega sebelum perlahan melepaskan tangan satu sama lain. "Guru," ucap King Sui tersenyum. "Mengapa Anda memanggil saya guru?" Ye Jiange mengerutkan alisnya, dia tampak sedikit kecewa pada King Sui. Jika King Sui tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan tahu. "Jiange." King Sui memanggil, dia tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Hubungan yang dia miliki dengan Ye Jiange adalah hasil dari Luan-Luan atau setidaknya itulah yang dirasakan King Sui. Ye Jiange adalah salah satu orang yang menyelamatkan King Sui dari situasi sulit di masa-masa awal. King Sui dengan sukarela memanggilnya guru. Di mata King Sui, dia adalah dewi dunia lain. "Baiklah, hari ini adalah hari bahagia. Mari kita bicarakan hal-hal bahagia saja." Ye Jiange tersenyum dan berkata dengan santai,
dia merasa bahwa dia terlalu jelas sebelumnya. Apakah kamu terbiasa dengan tempat ini? Ye Jianghe adalah wanita yang menyukai ketenangan atau tidak, dia tidak akan memilih untuk datang ke sini. Bahkan ketika dia berada di Sekte Pedang Langit, dia juga tinggal sendirian di puncak gunung. Saya sudah terbiasa, saya senang di sini. Ye Jianghe memberi isyarat kepada King Sui untuk duduk. Keduanya tidak duduk berseberangan tetapi mereka duduk berdampingan di sofa. King Sui mengeluarkan 2 botol porselen berisi pil yang dia mendapatkan resep dari Yuan Shu dan memurnikannya. Efeknya memperpanjang umur hingga 50 tahun, seseorang hanya bisa minum 1 pil seumur hidupnya. Ini adalah pil yang bisa memperpanjang umur hingga 50 tahun, sayang sekali hanya 1 pil yang bisa diminum, ini untukmu dan Luan-Luan. King Sui menyerahkan botol ke Ye Jianghe. Karena itu, Luan-Luan sudah memiliki umur 100 tahun, sekarang dia memiliki 50 tahun lagi. Umur gadis muda semuanya diberikan oleh King Sui. Ye Jianghe tidak menerimanya, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Berikan padanya sendiri, dia sangat pintar. Mari kembali ke King Clan, di sana sangat hidup, kamu harus membiasakan diri untuk menghubungi orang lain." King Sui tersenyum ketika dia melihat ke arah Ye Jianghe. Tidak apa-apa juga, sebenarnya Luan-Luan sering pergi ke King Clan. Ye Jianghe tersenyum. Benarkah? Tidak apa-apa berbohong padanya seumur hidupnya, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana jika Anda ingin menikahi seseorang di masa depan? Apa yang akan kamu katakan pada Luan-Luan? King Sui berkata setelah dia berpikir sejenak. Tanpa menyadarinya, dia menyebutkan masalah ini. Siapa yang akan menikah? Saya tidak akan menikah. Ye Jianghe terengah-engah karena marah dan memelototi King Sui. Baiklah, kamu tidak menikah. Jianghe, izinkan saya mengajukan pertanyaan. King Sui buru-buru berkata. Dengan guru yang begitu cantik seperti dia yang telah menjadi istrinya atas namanya, dia merasa sangat bingung. Tanyakan. Ye Jianghe memikirkan tentang ekspresinya yang mengamuk sebelumnya dan tertawa, itulah mengapa dia sangat santai sekarang. Jianghe, pernahkah kamu menyukai pria? Pernahkah Anda berpikir untuk menikah atau menghabiskan sisa hidup Anda dengan seorang pria? King Sui mencoba menjelaskan dirinya, tetapi dia tidak tahu apakah dia menjelaskan dirinya dengan jelas. Sebenarnya, King Sui ingin bertanya padanya apakah dia hanya kedinginan atau tidak menyukai pria. Kamu anak nakal, Bao, apakah kamu meminta pemukulan dariku? Meskipun saya tidak menyukai pria manapun, saya sangat normal, saya adalah wanita normal. Ye Jianghe tersipu saat dia memukul King Sui di kepala. King Sui sangat bahagia, dia tidak tahu bahwa dia sangat bahagia saat menghabiskan waktu bersama Ye Jianghe. Ketika seorang dewi dunia lain seperti dia mengungkapkan ekspresi semacam ini, itu membuat pikiran King Sui sangat jelas, layak untuk dipukul oleh Ye Jianghe hanya untuk melihat ekspresi marahnya. Rasanya seperti dia dibersihkan, seolah-olah dia benar-benar dibersihkan di luar. Oh, jadi Ye Jianghe tidak pernah menyukainya, itu bagus, King Sui sepertinya menghela nafas lega. Dasar anak nakal. Kamu tidak sabar menunggu aku menikah. Ye Jianghe memandang King Sui dengan marah. Kamu adalah ibu dari putriku, tentu saja, aku tidak bersedia. King Sui mengolok-oloknya, di masa lalu, tidak mungkin King Sui mengatakan semua ini secara alami. Ye Jianghe hanya menatap King Sui dengan marah dan malu. King Sui berhenti berbicara lagi, King Sui merasa bahwa Ye Jianghe benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Selain atmosfer dunia lain, itu seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Sejak Luan-Luan memanggilnya ayah dan ibu Ye Jianghe, perasaan di antara mereka berdua mengalami beberapa perubahan, bukan keluarga tapi yang melampaui itu. King Sui pergi menemui Chang Wuya dan Fei Wuji. Ketika mereka melihat King Sui, mereka sangat bahagia. Keduanya telah melakukan yang terbaik untuk Istana Surgawi, tetapi mereka terbatas pada Aula Star Moon. Untung Istana Surgawi memiliki Penatua Ge untuk mengelolanya,
Tidak ada yang berani berbicara tentang iblis itu seperti pemuda di belakang punggungnya, patriark termuda dari istana surgawi, King Sui. King Sui mengundang Chang Wuya dan Fei Wuji ke King Clan. Mereka berkata bahwa mereka akan pergi dalam 2 hari. Luan, bagaimana beruang batu lapis baja surgawi milikmu itu? King Sui memikirkan binatang iblis yang dia berikan padanya bertahun-tahun yang lalu. Itu dianggap sebagai binatang mutasi surga dan bumi. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ayah, lihat, Luan berkata dengan gembira lalu melambaikan tangan kanannya. Dum, gruk, seekor beruang bermutasi besar yang tingginya sekitar 10 meter yang ditutupi baju besi skala api muncul. Meskipun terlihat sangat mirip dengan yang dilakukannya di masa lalu, itu lebih besar 3 kali lipat. Sekarang lebih terlihat seperti raksasa yang dibalut baju besi yang menyala. Bela diri awal. King Sui merasa bahwa itu secara kasar memiliki kemampuan seorang martial saint kelas 1. Beruang batu lapis baja surgawi belum matang, tentu saja pil obat King Sui membantu. Sekarang, King Sui menantikan kemampuannya saat dewasa. Kekuatan 100 negara dan pertahanan 650 negara. Ini adalah kemampuan saat ini dari beruang batu lapis baja surgawi. Aspek terkuat dari beruang tersebut adalah pertahanannya dan serangan apinya, tetapi serangan fisiknya adalah yang terlemah. Meskipun hanya memiliki kemampuan martial saint kelas 1, dengan kemampuan pertempurannya, binatang iblis kelas 2 martial saint bukanlah lawannya. Binatang iblis yang ayah berikan padaku adalah yang terbaik, binatang iblisku yang lain hanyalah kelas martial king puncak. Aku belum memiliki kesempatan untuk menjinakkan binatang iblis lainnya. Kapan ayah akan membawaku untuk menjinakkan binatang iblis? Luan menarik lengan King Sui saat dia mengatakan itu. Lain kali ayah pasti akan mengajakmu, ayo kembali. Ucap King Sui tersenyum. Mereka bertiga mengendarai burung api dan menuju ke King Clan lewat tengah hari. King Sui merasa ingin tertawa ketika dia melihat Luan. Putrinya sudah sangat besar, tetapi dia masih memanggilnya ayah seperti yang dia lakukan ketika King Sui masih muda, sudah 14 tahun. Mungkin dia merasakan pikiran King Sui. Ye Jiange tersenyum lembut pada King Sui. Ada sesuatu dalam senyuman itu yang membuat King Sui merasa bahwa itu akan berharga tidak peduli betapa sulitnya itu. Saat itu sore hari ketika mereka tiba di klan King, Luan sedikit lebih tua dari Yu Chang, tetapi Yu Chang juga akan menjalani upacara kedewasaannya. Setelah tahun baru, dia akan menjadi dewasa. Yu Chang telah mewarisi kelebihan Mingyue Glow. Bersama dengan Luan, mereka berdua cantik sempurna, hanya saja mereka masih muda dan belum berpengalaman, terutama Yu Chang. King Sui percaya bahwa akan ada banyak orang yang melamar di masa depan, tetapi kemudian dia ingat bahwa King Bei belum menikah, ada juga saudara perempuannya King Jing. Kedua bocah itu mungkin tidak akan menikah terlalu dini, meskipun mereka bisa menikah setelah usia 16 tahun di dunia 9 benua. Penggarap memiliki umur yang lebih panjang dan fase remaja, warna kulit mereka dapat dipertahankan selama ratusan tahun. Jadi, begitu mereka menjadi Xiantian, mereka tidak perlu terburu-buru untuk menikah, kecuali jika mereka bertemu seseorang yang cocok. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam 1 bulan ini, hari-hari King Sui sangat bebas dari kecemasan. Dia menghabiskan hari-harinya berkultivasi, membimbing kultivasi anggota King Clan dan bermain dengan King Zun dan King Yon. Dia memiliki kehidupan malam yang luar biasa di kamar untuk beberapa gadis. Tentu saja, itu hanya terbatas pada Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Mingyue Glow, dan si King Zuang. King Sui, aku juga menginginkan anak. Huoyun Liuli bersandar di tubuh King Sui dan mengepalkan bulu matanya. Di dunia 9 benua, semakin kuat kemampuan mereka, semakin rendah kemampuan reproduksinya. Ini tampak seperti cara alam untuk menyeimbangkan berbagai hal. Semakin kuat kemampuan dan bakat mereka, semakin baik gen yang akan diturunkan. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan hukum alam dipatahkan. Dengan demikian, semakin kuat kemampuannya, semakin baik pula bakatnya.
semakin kecil kemungkinan untuk hamil, bahkan sampai pada titik mandul. Ketika dia bersama beberapa gadis, King Sui tidak secara khusus mengadopsi tindakan khusus apapun, tetapi hanya Chang Hai Mingyue yang hamil dengan sepasang anak kembar. Namun, King Sui menebak bahwa itu juga ada hubungannya dengan berapa kali dia bersama mereka. Dia baru saja bersama Huo Yun Liuli beberapa kali, si King Suang bahkan lebih rendah. Meskipun dia lebih sering bersama Mingyue Gelou, dia juga tidak hamil. King Sui juga menginginkan beberapa anak lagi. Bagaimanapun, semakin kuat dia, semakin kecil kemungkinan kehamilan. Dia mungkin menyesal jika dia tidak bisa membuat wanita hamil sekarang. Tetapi hal-hal semacam ini tidak bisa diburu-buru, ditambah mereka yang mengatakan bahwa orang yang lebih kuat memiliki peluang lebih kecil untuk hamil mungkin tidak benar. Bagaimanapun, King Sui masih memiliki cara lain untuk membuat istrinya hamil, hanya saja dia lebih suka mereka hamil secara alami. Dia pada dasarnya berada di salah satu kamar mereka setiap malam sekarang. Para wanita itu tampaknya kurang pendiam, tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktu dengan Huo Yun Liuli dan paling sedikit dengan si King Suang. King Sui senang bahwa Wenren Wu Suang memulihkan ingatannya. Dia awalnya khawatir dia akan merasa terluka atas masalah ini dengan saudara perempuannya. Setelah mengalami itu, dia menerima semua ini dan mengerti lebih banyak. Meskipun dia tampak sangat dekat dengan King Sui, dia mempertahankan jarak tertentu. Dia tidak pernah menyebutkan kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya. Ketika King Sui menyebutkannya kepada Wenren Wu Suang, dia terus berkata bahwa dia akan memberinya kesempatan jika dia mengalahkannya. Jadi, meskipun mereka tampak dekat, dia tidak dapat memverifikasi hubungan persis mereka. Saat itu, King Sui sendirian, tetapi sekarang dia memiliki beberapa wanita, sehingga King Sui ragu-ragu. Karena Wenren Wu Suang dilindungi, dia tidak memikirkan masalah ini. Hanya ketika King Sui memikirkan betapa sendirian dia ragu-ragu. Meskipun dia tidak menembus penghalang terakhir itu dengannya, mereka memiliki beberapa kontak intim, hanya saja dia menghentikannya di langkah terakhir. Wu Suang, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? King Sui melihat Wenren Wu Suang menatap kosong ke kolam di halaman belakang King Clan. Kata-kata apa? Wenren Wu Suang mengangkat kepalanya dan tersenyum pada King Sui, sebelum memberi isyarat agar King Sui duduk di hadapannya. Mereka berada di gazebo yang ada di samping kolam. Ada pohon willow di samping kolam, menghalangi sinar matahari, membuat daerah ini sangat asri dan tenang. Kamu bilang kalau kemampuanku melebihi kemampuanmu, lalu aku bisa mengejarmu, apakah itu masih dihitung? King Sui memandang Wenren Wu Suang. Kamu sudah memiliki beberapa wanita, apakah kamu masih belum puas? Wenren Wu Suang tersenyum lembut pada King Sui. Wajahnya terlihat sangat rileks. Semakin banyak wanita cantik yang saya miliki, semakin meriah. King Sui menggosok hidungnya dan tertawa kecil. Kamu bukan orang seperti itu. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan, tetapi saya tidak merasakan cinta yang Anda miliki terhadap saya dari sebelumnya. Mungkin cintamu sudah terbagi dengan wanita lain. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak akan pergi dari sini, dan bahkan jika saya berencana untuk itu, ini akan tetap menjadi rumah saya. Ucap Wenren Wu Suang sambil melihat King Sui. Saya minta maaf karena saya orang yang tamak. King Sui tersenyum pahit pada Wenren Wu Suang. Aku tahu, karena Anda jujur, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Jangan salahkan saya jika Anda tidak dapat menangkap hati saya. Wajah Wenren Wu Suang memerah dengan warna merah yang halus. King Sui tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, kata-kata yang meyakinkannya bahwa dia masih ada di hatinya. Satu-satunya alasan dia mengatakannya dengan cara ini adalah karena betapa pendiamnya dia. Aku akan menghargai kesempatan yang kau berikan padaku, jadi untuk itu, aku pasti akan menangkap hatimu bahkan jika aku harus merebutmu dengan paksa. King Sui tertawa. Kamu berani. Wenren Wu Suang sedikit cemberut sebelum dia tertawa. Setengah bulan berlalu.
King Sui sekarang sangat bersemangat saat dia berdiri di bawah pohon buah suci salju es di alam Valet Jade Immortal. Ini karena dua buah yang tergantung di pohon itu sudah matang. Buah suci salju es memiliki kesempatan tertentu untuk memungkinkan binatang iblis itu memajukan salah satu tekniknya ke alam budidaya berikutnya. Jika ini gagal, maka binatang iblis itu akan mendapatkan kekuatan 200 negara sebagai gantinya. Efeknya hanya bisa diaktifkan jika binatang iblis itu berada dalam kisaran kelas 2 hingga puncak Martial Saint. Selain itu, tidak ada batasan bahwa efeknya hanya akan diaktifkan sampai tahap kesempurnaan agung dari puncak bela diri. Sayangnya, buah ini hanya bisa dikonsumsi oleh binatang iblis. King Sui terus mengamati dua buah suci es salju biru yang tembus cahaya dan berkilauan saat hatinya dipenuhi dengan sentakan kegembiraan yang tiba-tiba, meskipun sedikit kurang bersemangat dari biasanya. Buah suci salju es setidaknya bisa meningkatkan kekuatan binatang iblis dengan kekuatan 200 negara. Jika binatang iblis itu cukup beruntung, ia bisa memajukan salah satu teknik budidayanya ke alam berikutnya dalam sekejap. Kemajuan tidak sesederhana melompat satu tingkat, bahkan bisa melewati beberapa tingkat untuk mencapai alam berikutnya. Namun, alam memang memiliki ukuran yang berbeda. Peningkatan terkecil dari sebuah ranah bahkan bisa meningkatkan Martial Saint tingkat 2 menjadi Martial Saint tingkat 3 dengan sekejap. King Sui memetik buah dari pohon dengan hati-hati. Perlu 1000 tahun lagi agar buah berikutnya tumbuh. 1000 tahun akan menjadi 5 tahun di luar dunia nyata. Meskipun buahnya memiliki efek yang luar biasa, namun tetap memakan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkannya, apalagi waktu buahnya untuk matang sepenuhnya. 2 buah suci es salju, 1 untuk burung api dan 1 lagi untuk Raja Iblis Babi Ngepet. Keduanya adalah binatang iblis pertama yang muncul di benaknya, karena mereka mungkin bisa meraup keuntungan besar jika mereka maju ke alam lain berdasarkan kekuatan dan pertumbuhan mereka saat ini. Adapun binatang iblis lainnya, memajukan basis budidaya mereka ke alam lain mungkin tidak menguntungkan mereka untuk saat ini. Kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet saat ini kira-kira merupakan kekuatan dari 1700 negara, dan keseluruhan pertahanannya adalah tentang kekuatan 3500 negara. Ketika Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan serangan berlian ganas selain Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse, itu hanya akan mencapai kekuatan 7000 negara secara keseluruhan. Budidaya seni bela diri hanya akan menjadi semakin sulit saat level meningkat, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang iblis. Juga akan ada perbedaan besar dalam kekuatan antara setiap level, seperti bagaimana Raja Iblis Babi Ngepet mampu menampilkan kekuatan Martial Saint tingkat 8 dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan 1500 negara akan dikualifikasikan sebagai kelas 5 Martial Saint, sedangkan kekuatan 2500 negara akan memenuhi syarat sebagai kelas 6 Martial Saint. Mereka yang memiliki kekuatan 5500 negara akan dianggap sebagai Martial Saint kelas 8, dan mereka yang memiliki kekuatan 7500 negara akan dianggap sebagai Martial Saint kelas 9. Itulah mengapa Raja Iblis Babi Ngepet hanya akan dianggap sebagai Martial Saint kelas 8 dengan kekuatannya saat ini di 7000 negara. Burung api dapat melepaskan kekuatan dengan kekuatan 8000 negara di bawah pengaruh tarian Phoenix dari 9 surga. Terlepas dari besarnya kekuatan yang dimiliki kedua binatang iblis itu, King Sui merasa bahwa kekuatan mereka sedikit mengecewakan. Dia dengan cepat memanggil kedua binatang iblis tersebut, dan mulai memberi mereka masing-masing buah suci salju es. Setelah itu, dia mulai mengamati tanda-tanda perubahan pada dua binatang iblisnya saat mereka memakan buahnya. Kekuatan burung api saat ini hanya pada kekuatan 2000 negara, yang berarti bahwa itu adalah binatang iblis Martial Saint kelas 5. Hanya ketika berhasil mencapai sekitar kekuatan 2500 negara, itu akan dianggap sebagai Martial Saint kelas 6. Tarian Phoenix dari 9 surga dapat menggandakan kekuatan burung api, dan kerusakan serangannya dalam sekejap. Alasan burung api bisa menjadi sangat kuat adalah karena tarian Phoenix dari 9 surga,
yang juga bisa bertindak sebagai kemampuan penumpukan kekuatan. Ambil contoh, kekuatan keseluruhan burung api saat ini berada di kekuatan 2000 negara. Ketika kekuatannya digandakan, jumlahnya akan menjadi 4000 negara. Dan ketika kekuatan serangan digandakan, jumlahnya akan menjadi 8000 negara, dan melonjak bisa mengimbangi Martial Saint kelas 9. Nying, Proof, Gruaak. Tangisan itu tidak nyaring, tapi mereka berdua mulai bergerak gelisah dengan cara yang tidak wajar. Burung api mulai berputar mengelilingi langit, sedangkan Raja Iblis Babi Ngepet mulai menginjak-injak tanpa henti di langit juga. Udara di sekitar mereka juga terus bergetar setelah mereka mulai bertingkah aneh. King Sui naik ke langit perlahan saat dia merasakan sesuatu melonjak di dalam kedua tubuh binatang iblis itu. Dia masih sangat bersemangat tentang apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, seberapa kuat mereka seharusnya berhubungan dengan seberapa kuat King Sui. Gruaak. Tiba-tiba, Raja Iblis Babi Ngepet berteriak keras. Kedua tungkai depannya terangkat di udara sebelum tiba-tiba menggunakan teknik injakan gajah perkasa. Boom! Dum-dum-dum, cekrak, menyebabkan jalur lurus dari zat gas, yang tampak seperti distorsi awan gelap, menyebar ke seluruh langit. Aura kuat yang dikeluarkan gajah sudah cukup untuk merobek langit. Aura awan gelap yang terdistorsi sepertinya bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Nying, dum, suara melengking mulai melukai telinganya sebelum suara ledakan di udara bertahan. Ledakan itu menyebabkan pembentukan awan gelap yang naik di langit sekitar 50 meter darinya. King Sui menikmati saat itu ketika kekuatan di udara telah naik ke langit. Teknik gajah perkasa telah mencapai tahap kesempurnaan besar. Teknik bentuk gajah dari Raja Iblis Babi Ngepet yang tidak pernah mengalami terobosan dalam waktu yang lama tiba-tiba mencapai tahap kesempurnaan besar. Teknik ini bisa digunakan di udara, dan bagian terbaiknya adalah kekuatan teknik itu 10 kali lipat kekuatan serangannya saat ini. King Sui gemetar ketika dia merasakan kekuatan dari teknik gajah yang perkasa sebelumnya karena kekuatan teknik ini terasa lebih kuat daripada palu dewa petir dengan kekuatan penuhnya. Ini berarti teknik bentuk gajah perkasa telah mencapai alam lain. Kekuatan Saint bela diri tingkat 6, kekuatan 2500 negara, pertahanan yang telah mencapai kekuatan 5000 negara, tahap kesempurnaan besar langkah gajah perkasa dengan kekuatan 25.000 negara, kekuatan serangan yang merupakan kekuatan 2,5 bintang. King Sui memiliki senyum puas di wajahnya. Raja Iblis Babi Ngepet dapat melepaskan serangan dengan kekuatan sekitar 10.000 negara dalam keadaan normal. Bahkan perlindungan berlian dari konsumsi energi bersih nol mampu meningkatkan pertahanannya beberapa kali. Kekuatan serangan dengan kekuatan 2.500 negara dapat mencapai kekuatan 5.000 negara ketika Diamond Key diaktifkan. Sama seperti perlindungan berlian, serangan berlian ganas dapat melepaskan kekuatan 10.000 negara tanpa konsumsi energi apapun. Semakin King Sui memikirkannya, semakin dia ingin menjadi hiruk-pikuk. Raja Iblis Babi Ngepet adalah binatang iblis yang menganggap pertempuran sebagai tujuan utamanya dalam hidup. Dia tidak bisa mengukur kekuatan gajah dengan standar normal lagi, itulah sebabnya King Sui sudah lama mengabaikan tingkat kultivasinya. Kekuatan tubuh adalah hal terpenting bagi binatang iblis, seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan oleh binatang iblis itu akan menjadi standar baru untuk menentukan tingkatannya. Diamond Key adalah teknik pertempuran pasif tanpa konsumsi energi yang akan selalu ada selama Raja Iblis Babi Ngepet masih hidup. Jenis teknik pasif ini akan selalu menjadi titik perhatian ketika sampai pada analisis kekuatannya. Selain itu, serangan berlian ganas dan teknik teleportasi penghindaran berlian seketika juga dapat digunakan kapan saja. Raja Iblis Babi Ngepet yang telah melampaui ranah budidaya berlari menuju King Sui saat berputar di sekelilingnya. Meskipun Raja Ngepet tidak berubah dalam hal penampilannya, King Sui dapat merasakan bahwa Babi Ngepet itu entah bagaimana memiliki aura baja yang sebelumnya tidak ada. Burung api masih memekik karena mengitari langit secara tidak wajar. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dalam cahaya merah terang,
dan itu terbakar dalam lapisan api yang mengamuk. Kuik, pekikan menusuk terdengar di langit, namun itu menyenangkan di telinganya. Dia merasa seperti dia bisa membenamkan dirinya dalam tangisan yang jelas dan menyenangkan sepanjang hari. Terobosan. Namun, dia merasa sedikit kecewa saat mengetahui kekuatan keseluruhan burung api telah menembus kekuatan 2.500 negara dari kekuatan 2.000 negara sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah burung api yang dia bicarakan, dan buah yang dia berikan kepada binatang iblis tidak lain adalah buah suci salju es yang memiliki efek ajaib saat dikonsumsi. Secara alami, King Sui terus melihat teknik pertempuran burung api. Sebagai salah satu kemampuan terbaik dari semua makhluk terbang, burung api dapat melakukan perjalanan dalam waktu lama dengan kecepatan tinggi. Semburan api hitam, serangan api yang kuat dari burung api. Api hitam pekat memiliki kemampuan untuk membakar segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan mengganggu saat dilepaskan. Tarian Phoenix dari 9 surga, saat burung api melepaskan gerakan ini, kerusakan dari serangan api akan berlipat ganda. Efek ini akan bertahan sekitar 15 menit, dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Selama rentang waktu 15 menit, kerusakan yang ditimbulkan pada burung api akan berkurang beberapa kali. Tarian Phoenix memiliki kemampuan untuk menggandakan kekuatan keseluruhan burung api secara permanen. Phoenix Paradise, ketika burung api menerima pukulan fatal, akan ada 30% kemungkinan bangkit dari abu setelah mati. Setelah membaca teknik pertempuran Firebird, kekecewaan King Sui dari sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Teknik kemampuan itu sebanding dengan 3 teknik pertempuran pasif terbaik dari Raja Iblis Babi Ngepet. Sekarang burung api telah mengalami kebangkitan darah lagi. Teknik pertempuran baru telah muncul, tarian Phoenix. Mungkin karena peningkatan darah Phoenix-nya sehingga tarian Phoenix dapat memisahkan dirinya dari tarian Phoenix dari 9 surga, atau sederhananya, mengasimilasi teknik pertempuran pasif darinya. Dengan itu, kekuatan burung api dapat meningkat berkali-kali lipat. King Sui sangat gembira karena kecepatannya telah berlipat ganda secara permanen. Ini berarti bahwa jarak penerbangan juga menjadi 2 kali lipat, meskipun dengan jumlah energi yang dikonsumsi sama dan periode penerbangan yang sama seperti sebelumnya. Dengan tarian Phoenix dari 9 surga diaktifkan, kekuatan serangan burung api hanya bisa mencapai jumlah kekuatan 10.000 negara. Sayangnya, ini hanya berlangsung sekitar 15 menit, namun waktu yang singkat ini sudah cukup. Pada saat itu ketika dia melihat burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet raksasa, dia merasa bahwa mereka seperti 2 pasang harimau dengan sayap terpasang. Dia juga merasa bahwa dia telah memperoleh kekayaan pribadi yang besar melihat betapa kuatnya binatang iblisnya. Ketika dia ingat bahwa dia belum melihat teknik pertarungan Raja Iblis Babi Ngepet, dia segera pergi untuk melihatnya, dengan harapan babi besar itu akan mendapatkan sesuatu yang berguna juga. Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse tidak berubah sama sekali. Berlian Ki dan serangan berlian ganas juga tidak berubah. Teknik teleportasi penghindaran berlian seketika, dari jarak 100 meter sekarang dapat melakukan perjalanan 200 meter dalam sekejap. Ini adalah berita yang sangat mendebarkan bagi King Sui karena dia bisa menyelinap serangan atau melarikan diri dari situasi mengerikan dengan lebih efisien. Teknik bentuk gajah telah mencapai tahap kesempurnaan besar, namun masih ada waktu cooldown setelah setiap penggunaan. Untungnya, itu hanya 15 menit. Ketika dia memikirkan tentang kekuatan dahsyat dari teknik bentuk gajah dan potensi pertumbuhannya di masa depan, dia dapat menerima waktu cooldown. Berarti dia hanya bisa menggunakan teknik gajah perkasa ini hanya sekali dalam pertempuran. King Sui akhirnya menggelengkan kepalanya dan membubarkan semua pikiran ini saat dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Hampir tengah hari, baru-baru ini, King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya di alam Valet Jade Immortal sampai dia siap untuk keluar. Ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal,
King Jun dan King Yon sedang bermain di ruang tamu sementara Wenren Wushuang berada di samping anak-anak, mengawasi saat mereka bermain. Ayah, itu datang 2 bulan sejak dia kembali ke rumah. Selama rentang waktu itu, dia sudah menjadi sangat akrab dengan anak-anaknya. King Sui akan selalu memberi mereka makanan, jadi kedua anak itu akan selalu lebih memilih untuk tetap dekat dengannya. Dia memeluk mereka masing-masing di lengannya, dan kemudian mencium pipi mereka. Kamu suka anak-anak? King Sui tersenyum ketika dia melihat ke arah Wenren Wushuang. Saya sangat menyukai mereka, jawab Wenren Wushuang tiba-tiba memerah. Dia menatap dengan marah pada King Sui karena dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang cara dia membuat pernyataan itu. Saudaraku, Sister Wushuang, ayo kita makan. Tiba-tiba, King Bei masuk dan tersenyum. Juner, ayo, biarkan bibi memelukmu. King Bei mengambil King Jun sementara King Sui memegang King Yon di lengannya dan berjalan keluar ruangan bersama Wenren Wushuang ke aula besar. Dalam sekejap mata, King Sui telah menghabiskan 2 bulan tinggal dengan nyaman di kediaman King. Setelah burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet miliknya melakukan terobosan, King Sui mengambil 20% dari kekuatan yang diperoleh oleh Raja Iblis Babi Ngepet dan menanamkannya pada kekuatannya sendiri. Dalam waktu setengah bulan, dia sudah menyempurnakannya secara menyeluruh. Di antara kekuatan 800 negara, pertahanan dengan kekuatan 1500 negara, dan kecepatan astronomi dari Raja Babi Ngepet, King Sui telah menyerap 20% dari masing-masing. Secara khusus, kekuatan 160 negara, pertahanan dengan kekuatan 300 negara, dan kecepatan yang lumayan. Kekuatan keseluruhan King Sui telah mencapai kekuatan 2160 negara, dan pertahanannya telah mencapai kekuatan yang menakutkan dari 3800 negara. Meskipun peningkatan kekuatannya saat ini tidak akan sebanding dengan yang sebelumnya, itu masih bisa dianggap memadai. Bagaimanapun, akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lagi, jadi bonus yang dia peroleh dari Raja Babi Ngepetnya sudah cukup. Meski begitu, King Sui masih bisa mencapai kekuatan 1600 negara dan pertahanan dengan kekuatan 2300 negara dengan skill tambahannya yang memiliki efek melumpuhkan serta dorongan dari palu Dewa Petir. Hari ini, King Sui memegang tangan kedua anaknya karena dia berencana pergi keluar untuk jalan-jalan santai bersama mereka. Dia memperhatikan beberapa orang yang tampaknya dipimpin oleh seorang pria paruhbaya dan sudah berjalan ke kediaman King. Pria itu memiliki wajah yang mengesankan dan berpotongan besar, namun dia masih cukup tampan. Dia memiliki alis yang lurus bersih dan sepasang mata yang berkilau yang menunjukkan sisi energik dari karakternya. Dia bisa dibilang setampan mendiang Chang Hai di masa jayanya. Di belakang pria tampan ini ada 4 orang, 2 pria lanjut usia dan 2 lainnya yang baru berusia hampir 40 tahun. Kedua orang ini bertubuh kekar seperti kuningan antik, seolah terbuat dari besi. Di sisi lain, kedua pria lanjut usia itu tampak normal. Terlepas dari ciri-ciri mereka yang lembut, mereka jelas adalah orang-orang yang sangat dalam. Orang-orang di depannya semuanya berada di level Martial Saint. King Sui terkejut sesaat ketika dia mengingat tentang klan Zuoshi yang telah disebutkan oleh Elder Ge sebelumnya. Sekarang dia telah melihat sejumlah martial science sepanjang hidupnya. King Sui tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada martial saint di benua Green Cloud sebelumnya. Ada banyak dari mereka yang tidak menonjolkan diri di tempat yang luas seperti benua Green Cloud, karena mereka tidak perlu mengungkapkan siapa mereka sebenarnya sejak awal. Negara Ping yang dianggap sebagai negara kecil yang tidak penting. Itulah mengapa negara-negara seperti ini kemungkinan besar tidak akan menarik perhatian pengunjung manapun di benua Green Cloud. Meskipun begitu, saat ini ada 5 kultivator Martial Saint yang telah tiba di depannya sekarang. Meski begitu, orang-orang ini hanya pada level mulai dari kelas 4 hingga kelas 5 Martial Saint. Pemimpin dan 2 pria tua berada di kelas 5 puncak Martial Saint, dan 2 pria seperti menara lainnya berada di kelas 4 Martial Saint.
Mengapa pemimpin merasa perlu membawa orang-orang yang dapat menghancurkan klan King dan istana surgawi? Kalian, ucap King Sui mengerutkan kening. Dia perlahan melangkah sambil menggendong King Jun dan King Yun sebelum dia mulai berbicara. Kamu adalah King Sui. Setelah pemimpin paruh baya itu merenung sebentar, matanya cerah saat dia mengunci matanya dengan King Sui. King Sui tetap diam saat dia menatap pemimpin itu dengan tenang. Saat itu, Di Chen datang dan memberi King Sui senyuman. Sementara dia mempertahankan senyum meyakinkan di wajahnya, dia dengan cepat dan lembut mengambil alih kedua anaknya dari pelukannya dan pergi. Kemunculan tiba-tiba Di Chen membuat pria paruh baya itu bingung. Dia terpesona oleh kecantikannya, serta kekuatannya. Dia hanya menerima berita bahwa tidak akan ada martial saint yang kuat seperti dia di klan King. King Sui meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan diam-diam menyaksikan reaksi pria di depannya. Dia memiliki pemikiran sebelumnya bahwa dia harus menjalin hubungan timbal balik dengan klan tersembunyi ini, sehingga selama masa-masa sulit klan King akan dapat menerima bantuan. Lagi pula, dilindungi dengan baik oleh sekutu jauh lebih baik dibandingkan jatuh ke jurang kehancuran jika ada orang dari benua lain yang membuat masalah. Contoh yang baik adalah saat orang-orang dari klan bangsawan Istana Timur dari benua selatan telah membuat leluhur tua Istana Surgawi menanggung beban seumur hidup yang tidak akan hilang bahkan setelah leluhur tua telah meninggal. Insiden dengan klan aristokrat Istana Timur ini merupakan penghinaan terhadap seluruh benua Green Cloud. Pria paruh baya itu sepertinya telah menyadari sesuatu sebelum dia melihat ke arah King Sui dengan senyum di wajahnya. Gigi putihnya telah meningkatkan beberapa poin keanggunan, yang terus dia tampilkan saat dia memperkenalkan dirinya. Saya dari klan Zuoshi dari negara Pingyang. Saya pergi ke Istana Surgawi untuk mencari Anda terakhir kali, tetapi saya tidak dapat bertemu dengan Anda. Jadi kami datang ke sini ke kediaman Anda hari ini untuk mencari Anda. Sepertinya keberuntungan ada di pihak kami. Negeri Pingyang, klan Zuoshi. King Sui dengan jelas mengerti di mana tempat itu dan dari klan macam apa mereka berasal. Namun, dia tidak bisa menghilangkan kegelisahan dalam dirinya saat dia menatap pria itu dengan mata ragu. Tuan King, saya merasa Anda tidak terlalu menyambut klan Zuoshi kami, tapi kami tidak datang ke sini untuk mencarimu dengan niat buruk. Pria itu tersenyum lembut pada King Sui. Meskipun King Sui tidak memiliki pendapat yang baik tentang klan Zuoshi dan curiga pada mereka, dia masih membimbing mereka ke ruang tamu yang besar. Dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan mereka, tapi dia lebih khawatir tentang klan terpencil yang mendukung klan Zuoshi dalam bayang-bayang. Tidak lama kemudian, orang-orang dari klan Zuoshi duduk dengan sopan. Di Chen membawakan teh untuk para tamu, tetapi King Sui dengan cepat mengambilnya dari tangannya karena dia tidak ingin dia melayani mereka secara pribadi. Nama saya Zuoshi. Saya akan menjelaskan secara singkat klan Zuoshi kami untuk Anda. Pria paruh baya itu melihat Di Chen untuk ketiga kalinya. Setiap kali dia melakukannya dengan santai saat dia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Karena perilaku ini, King Sui benar-benar kehilangan harapan dan minat terakhirnya pada mereka. Orang-orang ini memiliki kebajikan dan karakter yang sangat buruk. Zuoshi tidak memandangnya secara terbuka atau lugas. King Sui tidak ingin menimbulkan keributan untuk saat ini, jadi dia tidak merasa perlu untuk mengatakan sesuatu lagi. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada Di Chen untuk pergi dari ruang tamu. Saya bertanya-tanya apakah Tuan King tahu tentang keluarga bangsawan tertinggi dan klan terpencil kami. Ucap pria itu mengalihkan perhatiannya ke King Sui setelah Di Chen pergi, ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Cara dia berbicara juga sedikit berubah, terutama ketika dia menanyakan pertanyaan ini kepada King Sui. Jadi sudah begini, pikir King Sui. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu tentang hal-hal itu." Pada saat itu, mata pria itu menunjukkan penghinaan singkat terhadap King Sui. Jika seseorang tidak cukup perhatian, mereka tidak akan bisa melihat apapun.
Pemimpin itu mempertahankan senyum menyegarkan saat dia menjelaskan. Keluarga bangsawan tertinggi adalah keluarga paling bergengsi di seluruh benua. Keluarga-keluarga ini dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan, atau bahkan tingkatan terendah dari keluarga bangsawan tertinggi memiliki beberapa pejuang bela diri dengan kekuatan 1 bintang. Klan terpencil, bagaimanapun, adalah mereka dari keluarga bangsawan tertinggi yang tidak sering keluar untuk membuat diri mereka dikenali. Klan Zuoshi kami adalah salah satu klan terpencil sejati di negara Pingyang. Zuoshi Yi cukup bangga karena dia telah menyebutkan klannya. Di dunia 9 benua, semua orang ingin berhubungan dengan keluarga bangsawan tertinggi atau sekte tertinggi. Meskipun klan Zuoshi dari negara Pingyang hanyalah klan cabang dari klan Zuoshi utama, itu sudah cukup untuk membuktikan nilai mereka sebagai klan superior. Jadi di mana Tuan Zuoshi berdiri di antara klan terpencilmu? King Sui tersenyum pada Zuoshi Yi. Uhuk, kita adalah salah satu cabang penting dari klan Zuoshi, dan darah yang mengalir di dalam kita juga berasal dari klan Zuoshi. Kami hidup bersama sekarang sebagai satu klan besar. Zuoshi Yi terkejut dengan pertanyaan King Sui. Oh, bagaimana kamu mengkategorikan nilai dari keluarga bangsawan tertinggi? Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? King Sui tidak bertanya apakah Zuoshi Yi merasa nyaman untuk mengungkapkan peringkat, tetapi secara khusus bertanya apakah dia mengetahuinya. Dia tahu Zuoshi Yi akan membicarakannya karena dia tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan betapa hebatnya dia sejak awal. Keluarga bangsawan tertinggi dan sekte tertinggi memiliki 3 kelas, dengan kelas ketiga menjadi peringkat terlemah dan terendah. Agar memenuhi syarat untuk kelas 3, sebuah klan harus memiliki tidak kurang dari 20 pejuang bela diri antara kekuatan 1 bintang hingga 3 bintang, dan ini termasuk binatang iblis mereka. Kelas 2 harus memiliki tidak kurang dari 50 pejuang bela diri antara kekuatan 4 bintang hingga 7 bintang, yang juga termasuk binatang iblis. Kelas 1 dikatakan membutuhkan setidaknya sekitar 100 pejuang bela diri dengan kekuatan 8 bintang ke atas. Saya tidak begitu yakin tentang peringkat kelas 1 karena sangat jarang. Ada desas-desus juga bahwa klan tingkat kaisar ada, tapi apakah mereka benar-benar ada adalah cerita lain. Zuoshi Yi menjelaskan perlahan. Tidak heran kalau Tuan Zuoshi adalah anggota dari keluarga bangsawan tertinggi karena Anda mendapat banyak informasi. Aku bertanya-tanya di kelas apa klan Zuoshi itu. King Sui bisa menebak tentang peringkat mereka, tetapi dia masih lebih suka menanyakannya. Kelas ketiga masih merupakan suatu kehormatan untuk dianggap sebagai klan bangsawan tertinggi kelas 3 di dunia 9 benua. Kami masih yang terbaik yang pernah dilihat benua Green Cloud. Zuoshi Yi terkekeh saat dia melihat King Sui. Tuan Zuoshi, kurasa aku memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang kau katakan padaku hari ini. Terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk memberitahu saya tentang ini. King Sui menjawab sambil tersenyum. Uhuk, yah, sebenarnya ada hal lain yang ingin kita bicarakan dengan Tuan King. Zuoshi Yi terbatuk 2 kali sebelum melanjutkan. Pengenalan menjadi keluarga bangsawan tertinggi hanyalah hidangan pembuka untuk apa yang akan datang selanjutnya. Hal-hal berikut akan diserahkan kepada King Sui untuk memutuskan sambil mengingat status klan Zuoshi saat ini. Oh, masih ada banyak hal yang ingin kamu bicarakan. Ayo. King Sui memberi isyarat kepada Zuoshi Yi untuk melanjutkan. Tuan kedua dari klan Zuoshi mengincar Nona Wu Suang. Sebagai proposisi, kami diberitahu untuk membawa Nona Wu Suang kembali ke klan kami hari ini, jadi jika ada sesuatu yang dibutuhkan klan King dari klan kami di masa depan, Anda dapat pergi ke negara Pingyang untuk mencari kami. Bagaimana dengan itu? Ucap Zuoshi Yi melihat ekspresi tenang King Sui dan menyatakan niatnya yang sebenarnya. King Sui kaget. Mereka sebenarnya datang ke klan King jauh-jauh dari negeri Pingyang hanya untuk Wu Suang, dan dia bisa merasa bahwa mereka ingin membawa Wu Suang kembali ke klan mereka setelah pertemuan ini selesai. King Sui sangat marah dengan berpura-pura tersenyum. Menginginkan Wu Suang? Tanya King Sui sambil menatap mata Zuoshi Yi. Zuoshi Yun adalah keturunan langsung dari klan Zuoshi.
Dia sangat berbakat, dan dia memiliki banyak pengaruh dalam rumah tangga. Kakeknya saat ini adalah kepala klan Zhuo Shi, dan Zhuo Shiyun adalah favoritnya. Zhuo Shiyun masih sangat muda, sekitar 30 tahun, dan dia telah mencapai tingkat 9 puncak martial Saint bahkan sebelum dia mencapai usia 40. Nona Wu Xuang akan memiliki kehidupan yang bahagia jika dia mengikuti master kedua. Jawab Zhuo Shiyi dengan cepat menjelaskan. Memang, kata-kata ini memiliki makna yang cukup untuk membujuk siapapun agar tunduk pada keinginan mereka. Garis langsung dari keluarga bangsawan tertinggi yang mencapai kekuatan Saint Martial puncak kelas 9 di usia muda, Wu Xuang akan memiliki kehidupan yang mulia jika dia mengikutinya selama sisa hidupnya. Telah mencapai kekuatan 5.000 negara, pemuda ini dapat dianggap luar biasa di generasinya. Orang ini akan menjadi salah satu yang terbaik di benua Green Cloud, dan dia akan memiliki hak untuk bangga dan sombong karenanya. Namun, tidak ada apa-apanya di mata King Sui. Juga, Zhuo Shiyi berkata untuk membawa kembali Wu Xuang dan tidak menikahinya, yang berarti bahwa tuan kedua kemungkinan besar akan menjadikannya sebagai mainan. Dan bagian tentang mencari klan Zhuo Shi jika mereka memiliki masalah jelas menunjukkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki jika mereka dapat membuat pernyataan itu. Namun, King Sui tidak merasakan apa-apa dari keluarga bangsawan tertinggi kelas 3 seperti mereka, jadi mereka tidak memiliki hak untuk bertindak sombong di depannya. Yang terkuat mereka tidak lebih dari kekuatan 3 bintang. Aku dapat dengan mudah menampilkan kekuatan 2 bintang dengan kekuatan ekstra 2.000 negara. Jika aku harus bertarung dengan seseorang yang memiliki kekuatan 3 bintang, itu tidak akan menjadi masalah. Batin King Sui tersenyum saat dia membaca monolog di kepalanya. Namun, dia agak khawatir karena klan Zhuo Shi memiliki kurang dari 20 pejuang bela diri antara kekuatan 1 bintang hingga 3 bintang. Jadi, kau datang hari ini khusus untuk ini, ucap King Sui menarik kembali senyumnya. Karena mereka tidak menempatkannya di mata mereka dan telah menunjukkan sedikit signifikansi terhadap King Clan, maka dia juga berhenti bersikap sopan secara alami terhadap mereka. Itu benar. Bagaimana menurut Anda? Klan Zhuo Shi tidak akan menganiaya klan King, jadi mengapa Tuan King tidak menyatakan kondisi Anda? Zhuo Shiyi dengan cepat menurunkan nadanya ketika dia melihat ekspresi tidak senang di wajah King Sui. Aku tidak punya minat dengan klan kalian, jadi kalian semua boleh pergi sekarang. Kembalilah ke tuan muda kedua Zhuo Shi atau apapun itu, dan katakan padanya bahwa dia tidak layak. Ucap King Sui berdiri dengan nada dasar. Dan ketika dia melakukan itu, sudah jelas bahwa dia ingin mereka segera keluar dari kediaman King.